Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha waras sama syamsal bayani fi suduril ulama wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Semoga hendaknya dengan kajian ini tentu saja menambah keimanan, menambah ketakwaan, serta menambah kesolehan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian kita tafsir surah Asy-Syu'ara, ya. Tafsir surah Asy-Syu'ara ayat 192. Mari kita tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqra'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Qala Allah Ta'ala fi surah Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu, ya. Wa innahu, waw artinya dan, inna sungguh. Kalau innahu sesungguhnya. Sesungguhnya nya itu apa? Sesungguhnya nya Al-Qur'an, ya. Latanzilu rabbil alamin. Diturunkan Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi
penegasan di sini bahwa Al-Qur'an yang kita baca ini ya bukanlah ciptaan ataupun buatan manusia. Jadi dia bukan tesis, bukan disertasi, bukan skripsi, bukan buku karangan. Kalau skripsi nanti orang lain juga bisa bikin. Ya, Pak. Kalau disertasi juga orang lain juga bisa bikin. Pasti ada kekurangannya. Pasti ada kelemahannya. Namanya juga buatan manusia. Sehingga setiap pengarang kitab selalu bilang di awal, ya, disclaimer, dia bilang apa? Maka ya, dengan segala kerendahan hati, ya, dia bilang, kami sebagai penulis ya, menerima kritikan dan menerima masukan. Kenapa? Karena memang tidak sempurna. Maka buku yang menjadi karangan orang ataupun tulisan orang yuqbalu wa yuraddu, ditolak dan diterima. Bisa ditolak, bisa diterima. Tuh. Tapi ini wa innahu, dan sesungguhnya. Jadi ada inna anna. Kalau inna itu di awal biasanya, Pak. Innallaha ma'as sabirin. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu inna itu di awal. Inna ma'al usri yusra. Innal insana lafi khusrin. Ya. Wa innahu ala rabbihi wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu selalu inna itu. Inna ini biasanya juga setelahnya ada la. Jadi la tanzilu. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah diturunkan. Jadi sesungguhnya Al-Qur'an ini ya, bukan berasal dari bumi ini. Bukan produk manusia. Ya. Bukan pula produk budaya. Ya. Tapi adalah tanzilu. Tanzil artinya apa? Diturunkan. Betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada umat manusia kitab penyelamat. Itu. Jadi kitab inilah yang akan menyelamatkan umat manusia. Ya. Andai kata umat manusia mengamalkan kitab ini, enggak terjadi banjir, Pak. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan. Kalau ini dia apa? Di daratan. Bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia. Manusia itu terlalu serakah, Pak. Sehingga hutannya terlalu banyak diambil gitu. Ya, terlalu serakah. Kalau ambil sekedarnya boleh. Tapi kalau manusia ini apa? Rakus, serakah, bukan dapat untung, malah jadi buntung. Jadi ada hutan itu yang harus dipertahankan. Ya. Ada aliran sungai. Kadang-kadang orang Indonesia ini serakah juga. Pinggiran sungai dibangun. Ya. Akhirnya sungainya mengecil. Itu Pak ya. Sementara air yang debit air sama dengan dulu-dulu sebetulnya. Tapi karena sungainya sudah mengecil, nah terjadilah banjir. Jadi wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu, jadi dia bukan produk apa? Produk masyarakat, tapi Al-Qur'an itu betul-betul diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ini sering juga kita baca. Bagi yang suka ngaji Yasin malam Jumat apa? Yasin apa? Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Terus apa? Tanzilal azizir rahim. Ya, diturunkan oleh Al-Aziz yang maha perkasa. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di sini memuji Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an. Ya, supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguhlah dalam mengkaji dan mendalami Al-Qur'an ini. Dan Allah berfirman kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah Alkitab ya dengan kekuatan. Artinya Pak, ketika kita mau mengaji Al-Qur'an ini, kita dituntut sebenarnya untuk mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Kita sebenarnya diharapkan untuk membuka hati kita. Untuk membuka hati kita, merendahkan hati kita supaya bisa menerima hidayah Al-Quran. Nanti ada keterangannya bahwa Quran ini bukan diturunkan ke otak. Ya. Bukan diturunkan ke sini, Pak. Tapi diturunkan ke mana? Ala qalbika, ke dalam hatimu. Ya. Di Amerika itu kata seorang profesor doktor, mereka punya dosen, Pak. Ya. Dosen tafsir. Tapi habis ngaji tafsir, dia makan babi. Sama minum mabuk, minum apa? Whisky gitu. Kenapa? Karena Quran itu cuma ada di sini, tidak ada di sini. Jangan ditanya, ya lebih pintar dia dari bapak-bapak. Kalau untuk mengkaji bahasanya dari segi dari segi bahasanya, dari segi sababun nuzulnya, dia lebih paham. Ya. Tapi belum tentu orang yang sangat paham itu mendapatkan hidayah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih. Wa in kuntum, dan jika kamu fi raibin, ragu, mimma nazzalna, terhadap apa yang kami turunkan, ala abadina, kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih, maka buatlah, ayo buat. Paling-paling kalian cuma bisa bikin skripsi. Ya, paling-paling kalian cuma bisa bikin tesis. Paling-paling kalian juga bisa bikin apa? Bikin disertasi. Paling-paling juga kalian bisa bikin mengarang buku. Ya, tapi kalau untuk membuat Al-Qur'an, tidak akan ada yang sanggup dan tidak akan ada yang mampu. Ya. Maka hadzal Qur'anu ayyuftara. Ya. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu sempat mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, kami ada satu permintaan." Apa permintaannya? Kami mau beriman, tapi ada permintaan. Ya. Qur'anin ghairi hadi. Kami mau Quran yang bukan Quran yang ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan kepada kita suatu fakta bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan. Ya, supaya kita sungguh-sungguh untuk mengkaji, mendalami dan mempelajari. Tentu saja yang lebih penting lagi adalah mengamalkannya. Maka dikatakan di sini, siapa yang menurunkan? Rabbil
alamin, Tuhan semesta alam. Jadi penguasa alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini, dialah yang menurunkan surat ini kepada kita untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan kepada terang benderang, ya, daripada kekufuran kepada keimanan, daripada kemunafikan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab penyelamat. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada kamu jalan yang paling lurus. Kalau kamu ingin bahagia hidupnya, maka amalkan Al-Quran. Ya. Kalau kamu ingin tenang hidupnya, maka amalkan Al-Quran. Ya. Kalau kamu ingin mulia di sisi Allah, maka amalkan Al-Quran. Ya. Kalau kamu ingin masuk surga, maka amalkan Al-Quran. Ya. Walaysa hunaka tariqun akhar ghairu tariqil Quran. Tidak ada jalan lain, Pak. Ya, tidak ada jalan lain. No choice, tidak ada pilihan. Ya. Kalau Bapak mau mobil ada pilihan. Ya, kalau nggak ada Toyota, ada Daihatsu. Ya. Nggak ada Daihatsu, ada apa lagi? Hah? Iya, ada merek lain. Kalau nggak mau di komplek ini, Bapak ada komplek sana. Kalau nggak mau makan di warung ini, boleh makan warung di sini. Ya. Tapi kalau saya tidak mau Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar adalah agama Islam. Jadi Islam itu bukan agama yang paling benar. Salah kalau ada bilang Islam itu agama yang paling benar. Yang benar apa? Islam itu adalah agama yang benar. Kalau Bapak bilang agama paling benar, berarti agama lain? Agama lain apa? Benar, Pak. Kalau dibilang Islam ini agama paling benar, berarti ada agama yang benar selain Islam. Ya kan? Berarti pilihan kepada Islam itu bukan kewajiban. Misalnya, ini ada terbaik, ada yang baik. Boleh nggak pilih yang baik walaupun ada yang terbaik? Boleh nggak, Pak? Boleh. Ya kan? Tapi kalau agama Islam ini adalah satu-satunya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu komando, satu kesatuan, satu ukhuwah yang tak terpisahkan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah umat Islam. Ya, karena mereka mengetahui hakikat yang paling penting untuk dipikirkan di dalam kehidupan ini, Pak. Saya heran juga orang barat itu. Begitu pintarnya mereka ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam urusan keduniaan. Ya, mereka bisa menciptakan kota yang bersih. Ya, mereka bisa menciptakan transportasi yang ramah lingkungan. Mereka bisa menciptakan pesawat. Mereka bisa naik ke bulan. Ya kan? Tapi satu hal yang mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa mengikuti hidayah Al-Quran. Mereka memakai otaknya untuk menciptakan listrik. Memakai otaknya untuk menciptakan mobil. Memakai otaknya untuk menciptakan apa? Pesawat. Ya. Kapal selam.
tapi tidak memakai otaknya untuk mendapatkan hidayah Al-Quran. Itu. Kalau kita tidak punya pesawat, ya kita masih bisa, Pak. Kalau kita tidak punya mobil, kita masih bisa. Kalau kita tidak punya listrik, dulu kakek nenek kita tidak ada listrik, bisa. Tapi kalau kita tidak punya Al-Quran, ya, seperti apa hidup kita ini? Nah, makanya Al-Quran itu kitab penyelamat. Ya. Dalam Quran dikatakan, faqadistamsaka wa may ya'tasim faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran ini, dia berpegang kepada tali yang kokoh. Lam tisama laha, tali yang tidak akan putus. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran ini mengatakan bahwa dia diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka sesungguhnya ketika kita mematuhi Al-Quran, maka kita adalah manusia yang paling merdeka di dalam hidup ini. Adapun orang yang tidak mematuhi Al-Quran, maka ketahuilah sesungguhnya dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Ya, walaupun dibungkus dengan kata-kata kebebasan, ya, walaupun dibungkus dengan kata-kata yang indah dan kata-kata yang manis, tapi pada hakikatnya dia diperbudak. Ya. Orang yang mengikuti Al-Quran, ya, dia tidak diperbudak, tapi dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya, kalau ada tesis orang, disertasi orang, skripsi orang, mau kita ambil silakan, enggak diambil juga silakan. Tapi kalau Quran ini tidak ada jalan lain, Pak. Nah, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Apa dikatakan alam semesta? Berarti alam semesta ini, seluruh alam semesta ini. Apa itu alam? Masih wallah, selain daripada Allah ini adalah milik Allah, adalah ciptaan Allah, adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngaji sebetulnya, maka secara logika, secara berpikir, tidak ada, kita tidak bisa lari, Pak. Ya, kita tidak bisa kemana-mana. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an. Ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dia adalah syifa. Syifa itu apa? Obat. Ya, obat yang menyembuhkan manusia dari keraguan-raguan, dari kebimbangan, dari kemunafikan, ya, dari apa lagi? Dari kebodohan, ya, syifa. Apa lagi? Wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu rahmah, isinya semua kasih sayang. Perintah-perintahnya berisi kasih sayang. Irhamu man fil ardi, sayangi yang ada di bumi. Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah ayat ini mengingatkan kepada kita, ya, menyadarkan kita supaya kita setiap hari baca Quran. Ya, jangan nonton HP terus. Kita lihat aplikasi di HP kita itu paling banyak apa itu? Ya, paling banyak mungkin Facebook. Ya, itu. Kapan Quran dibaca? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu kita pergi keluar rumah antara maghrib dan isya, ya, memang nggak ada listrik zaman itu. Yang kita dengar sayup-sayup suara orang belajar Quran, ya kan, Pak? Itu. Alif date a, alif bawah i, alif depan u, a i u, ya gitu ya. Badate ba, babawa bi, badopen bu, ba bi bu. Itu. Di mana-mana orang ngaji Quran. Itu. Di mana-mana orang belajar Quran. Itu. Nenek kita, atuk kita dulu,
sekolahnya nggak tinggi-tinggi, tapi baca Qur'annya bagus. Itu. Sekarang susah Pak, itu mendapatkan orang yang bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Itu. Padahal teknologinya, metodenya sudah banyak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, narji'u ilal Quran. Kembali kita kepada Quran ini, ya. Orang-orang barat itu katanya maju karena meninggalkan agama mereka. Meninggalkan kitab yang diklaim mereka suci itu. Kenapa? Karena agama itu menghalangi kebebasan ilmu, kebebasan sains dan kebebasan teknologi. Ada namanya dulu Galileo, ya kan? Yang mengatakan bumi bulat, itu dihukum mati, Pak. Itu. Bahkan ada ilmuwan lain juga mendapatkan hal yang sama. Tapi di dalam Islam tidak. Makanya Profesor Philip itu ketika menghadapi kaum muslimin tidak bisa menang dengan peperangan, ya maka dia mengumpulkan orang, ya. Sambil memegang Al-Quran dia bilang, inilah yang menyebabkan kita kalah saudara-saudara, katanya. Apa itu katanya? Quran. Datang satu orang anak buahnya, apa? Ini lihat Quran ini saya sobek-sobek, katanya. Kalau memang ini yang menyebabkan kita kalah, ini lihat saya sobek, katanya. Oh bukan begitu, katanya. Bukan begitu caranya menghadapi orang Islam. Lalu gimana caranya? Lalu dia bentangkan kain, Pak. Ya, kain yang agak lebar. Kemudian diletakkannya Al-Quran itu di tengah. Kemudian dia bilang ambil Quran itu, tapi jangan menginjak kainnya. Kata orang ini nggak bisa, katanya. Itulah yang harus kita lakukan kepada umat Islam. Kita jauhkan mereka dari Quran. Ya. Kita jauhkan mereka dari bacaan Quran. Kita jauhkan mereka dari kajian-kajian Al-Quran. Kita jauhkan mereka dari pemahaman Al-Quran. Kita sibukkan mereka dengan gadget, dengan film, dengan fashion, ya, dengan apa lagi? Dengan fun, hiburan. Itu. Sehingga anak-anak muda kita hanyut, lupa, lalai dengan film, lalai dengan fashion, lalai dengan Facebook kalau zaman sekarang gitu. Inilah yang ngaji udah orang-orang tua semua. Seolah-olah yang muda-muda itu tidak akan mati dan tidak akan menghadap kepada Ilahi Rabbi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang supaya kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Ya. Kalau kita coba kalau bilang Nabi bacalah Quran, Bapak hidup dulu di zaman 1400 tahun yang lalu. Coba bayangkan dulu Bapak hidup di zaman itu. Dan hidupnya di Mekah dan sebagai orang Mekah itu pada saat itu. Coba bayangkan dulu. Kalau dibilang Nabi Iqra'ul Quran maknanya apa, Pak? Bacalah Al-Quran. Quran itu kan paham, Pak, mereka. Ya kan? Mereka kan paham isinya, paham maknanya, paham maksudnya, paham tujuannya. Nah, kita ini baca Quran, ya baca Quran aja gitu. 1 juz, 2 juz, tapi tak paham artinya, tak paham maknanya. Udah itu tak datang lagi pula ke pengajian gitu. Ya. Kalau sahabat itu, walaupun mereka tidak belajar, memang itu bahasa mereka. Jadi coba kita ingat ketika Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran itu akan mensyafaatkan orang yang membacanya pada hari kiamat. Ya, cobalah hidup di zaman itu. Coba bayangkan bahwa kita ini adalah salah seorang sahabat pada saat itu. Subhanallah. Nah, itu tadi ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Itu. Jadi tapi Pak, Quran itu satu lagi. Dia itu adalah kalamullah. Ya. Bukan Quran itu diciptakan Allah. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bukan Quran itu diciptakan Allah.
Saya mau tanya kepada Bapak, Quran itu ciptaan Allah apa enggak? Hah? Tidak, Pak. Quran itu kalamullah. Berarti kalau kalamullah apa itu? Hah? Kalau kalamullah itu berarti Allah. Allah itu zatnya, kalam itu sifatnya. Ya kan? Ini Abdul Manaf, nama ini Abdul Manaf. Ya. Oh, tinggi itu sifatnya. Abdul Manaf itu zatnya. Jadi kalau kalamullah itu adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita belajar sifat 20, kalam itu apa? Sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Coba nanti kalau belajar sifat 20. Ya. Dulu waktu kecil kita Pak belajar sifat 20 itu wujud, qidam, baqa, apa lagi? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi wa apa? Qiyamuhu binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu kan? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ya. Makanya yang kita baca ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kata-katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan Allah memberikan jaminan bahwa Quran yang disampaikan kepada kita ini ya, bukan dibawa oleh kurir sembarangan. Memang Allah tidak menyampaikan Quran itu secara langsung kepada kita. Wa ma kana Allahu ayyukalliman nas. Allah tidak mungkin berbicara langsung kepada manusia. Ya, Allah tidak mau berbicara dengan kita. Ya. Karena kalau Allah langsung berbicara dengan kita, maka di situ tidak ada ujiannya, tidak ada cobaannya. Pasti kita nurut, pasti kita patuh, pasti kita taat, ya kan? Kalau presiden aja ngomong sama kita, kita patuh, Pak. Kalau polisi ngomong sama kita, kita patuh. Kalau tentara ngomong sama kita, kita patuh, ya kan? Apalagi Allah yang berbicara sama kita, pasti kita patuh. Padahal Allah tidak mau kita patuhnya terpaksa, tapi Allah mau kita patuhnya sukarela. Maka usulan manusia itu supaya Allah yang langsung bicara kepada saya, katanya, emang kamu siapa mau ngatur-ngatur Allah, itu ya. Nah, itu. Jadi makanya Allah mengutus, ada utusannya. Siapa utusannya? Nazala bihi ruhul amin. Tuh, Quran itu dibawa turun oleh ruhul amin. Apa ruhul amin? Jibril. Kenapa dikatakan Al-Amin? Al-Amin, dia adalah malaikat yang amanah. Apa itu amanah? Amanah itu dia tidak merubah, dia tidak mengurang, dia tidak menambah. Dia menyampaikan apa adanya. Itulah namanya Al-Amin. Satu lagi Pak, di ayat yang lain dikatakan dzumiratim fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Jibril itu adalah malaikat yang sangat kuat. Jadi kurirnya ini di samping dia amanah, perlu juga kuat. Kenapa perlu kuat, Pak? Kalau dia nggak kuat, nanti dia di-stop sama setan di tengah jalan. Ya. Ditangkap sama 20 setan. Ya kan?
Maka wahyu ini ya nanti takutnya ya dibajak oleh setan. Kata dia apa? Kata setan, kamu kan mau nyampaikan pesan dari Tuhan. Ya, sambil diancam, kamu harus sampaikan yang ini. Pakai pistol itu. Kalau kamu nggak sampaikan yang ini, kamu sampai tembak, kata setan. Ya kan? Maka di ayat yang lain dikatakan dzu mirratin fastawa. Malaikat itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Setan pun tidak berani mendekat, Pak. Karena betapa kuatnya malaikat itu. Bayangkan satu sayapnya saja menutupi ufuk timur dan barat. Sedangkan sayapnya ada 600. Itu malaikat itu. Nah, jadi ini membuat hati kita tenang, jiwa kita tenang. Mungkin kadang-kadang ada kepikiran, iyalah memang betul dari Allah, tapi saya khawatir katanya, jangan-jangan kurirnya itu tidak amanah. Gitu. Jangan-jangan Jibrilnya nggak amanah katanya. Enggak, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan kepada kita ketika Allah mengatakan apa? Nazala bihir ruhul amin. Ya. Kemudian apa lagi dikatakan di sini? Ala qalbika litakuna minal mundirin. Quran itu diturunkan Allah kemana? Saya tadi bilang Quran itu tidak diturunkan ke sini, Pak. Tidak diturunkan ke otak. Ya. Tidak diturunkan ke jasad. Tapi diturunkan kemana? Ala qalbika, ke dalam hatimu. Kenapa dinamakan qalbun? Qalbun itu taqallaba taqalluban, cepat berubah. Ya. Hati itu cepat berubah. Ya, sekarang benci, bentar lagi udah senang. Sekarang orang beriman bisa saja berubah jadi kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu kepada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hati manusia ini, Pak, yang diturunkan Al-Qur'an itu terbagi kepada 4 bahagian. Ada dia seperti tanah yang subur. Tanah yang subur kalau dituruni hujan, maka tanah itu menyimpan air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu hati yang subur. Sehingga nanti menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, dan macam-macam. Jadi hati kita kalau seperti tanah yang subur, dituruni oleh Al-Quran seperti dituruni oleh hujan, maka akan melahirkan segala bentuk kebaikan. Kedermawanan, kesolehan, ketakwaan, ya, kedekatan kepada Allah, akan itu yang lahir, Pak. Tapi ada juga, Pak, hati manusia ini seperti apa katanya? Dia seperti tanah yang kering. Tanah kering dia bisa menyimpan air, tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu dia. Jadi ada juga orang itu diturunkan kepadanya Al-Quran ini, tapi Quran itu hanya di otaknya saja. Itu, Pak. Dia tahu semuanya. Dia tahu hukumnya ini, dia tahu kalau begini nanti jadi begini, dia tahu kalau ini begini, hukumnya begini, ngerti semuanya. Tapi dia tidak mengamalkannya. Ya. Tidak tampak Al-Quran itu dalam perilakunya, tidak tampak Al-Quran itu dalam muamalahnya, tidak tampak Al-Quran itu dalam sikap-sikapnya. Kalau yang pertama tadi masuk ke hatinya, ya kan? Dan dia bisa menerjemahkan Al-Quran itu dalam muamalah, dalam akhlak, dalam ibadah, dalam interaksi. Dia bisa, itu, Pak, yang nomor 1. Yang kedua tidak. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga lebih parah. Maka dalam surah ayat itu dikatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara.
Ada juga Al-Quran ini diturunkan kepada dia, dia bukan untung, malah dia rugi. Kenapa? Karena Quran itu yang akan berhadapan dengan dia. Karena dia setelah diturunkan Al-Quran tetap bertahan dengan kekufurannya, tetap bertahan dengan kemunafikannya, dan tidak ada yang berubah dalam dirinya. Selalu menentang dan selalu melawan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada orang yang diturunkan kepada dia Quran. Contohnya Abu Lahab, Pak. Ada ayat yang turun khusus kepada dia. Apa ayatnya? Tabbat yada abi lahabiw wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dzata lahab. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita mau ngaji Al-Quran ini, maka bersihkan hati kita. Ya. Itu kalau ada kandang, di dalamnya ada ular, ayamnya nggak mau masuk, Pak. Itu Bapak paksa-paksa ayamnya nggak mau masuk itu. Ya. Ya. Hati kita ini kalau di dalam berisi kesombongan, kedengkian, kemunafikan, ya, maka Quran itu lihat, ya, tidak bisa masuk hidayahnya. Maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, kalau Bapak baca, Alif Lam Mim apa? Dalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu hanya akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Memang Quran ini diturunkan for all, untuk semua. Muslim, kafir, munafik, fasik, Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu. Tapi al-mustafidu bil Quran, yang bisa mengambil keuntungan, kemanfaatan daripada Quran itu siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau kita, Pak, level kita diturunkan Quran itu kepada kita baru untuk kita mengamalkannya. Ya, untuk kita menjalankannya, untuk kita melaksanakannya. Tapi apakah kita sudah sampai kepada level Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Litakuna minal mundirin, supaya engkau memberikan peringatan, Pak. Kalau kita mengamalkan Quran untuk diri kita, itu orang banyak senang sama kita, banyak suka sama kita, ya kan? Semua orang suka sama kita. Ya. Nabi Muhammad pun sebelum diutus jadi Rasul, orang-orang kagum kepadanya, senang kepadanya, sampai mereka memberi gelar apa? As-Sadiqul Amin. Nabi yang terpercaya, benar dan terpercaya. Kapan orang-orang kafir itu memusuhi Nabi Muhammad SAW? Ketika dia mengatakan, inni lakum nadir, aku ini memberi peringatan. Jadi level tertinggi daripada Al-Quran itu adalah ketika dia memahaminya, mengamalkannya, ya, dan menubrukkannya dengan kezaliman, dengan keserakahan, dengan kekejaman, dengan kediktatoran. Makanya Nabi SAW bersabda, afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Kalau Bapak baca di apa itu sekarang, ada kemarin Syekh Tariq Suwaidan namanya. Ya. Coba di searching di HP, Tariq Suwaidan. Itu. Ulama besar di Kuwait, dicabut status kenegaraannya dari Kuwait. Tidak diakui sebagai warga negara Kuwait. Kenapa? Karena dia bilang apa?
Dia ada ceramahnya, Pak. Ceramahnya apa? Yang harus kita lakukan pada saat ini ya adalah bagaimana supaya kita bebas daripada kediktatoran. Nah, itu. Dia menentang kediktatoran. Sebagaimana Nabi Musa pun menentang kediktatoran Fir'aun. Itu. Kezaliman dia tentang. Orang yang mengambil harta apa? Harta umat ditentang oleh dia. Nah, disitulah ini yang dikatakan minal mundiri. Ya. Kalau kita baru minal amilin, mengamalkan. Amanu wa amilus solihat. Atau paling-paling banter juga amar ma'ruf. Nah, kalau kita cuma menganjurkan orang berbuat baik, amanlah kita itu. Tapi kalau udah sampai ke level yang tertinggi apa tadi? Nahi mungkar. Ya. Ada juga orang nahi mungkar, Pak. Cuma nahi mungkarnya masalah jenggot saja, masalah apalagi celana yang pendek, masalah ini. Bukan begitu. Nahi mungkar itu adalah induk dari kemungkaran itu, kezaliman, keserakahan, kediktatoran, ya, kemudian korupsi. Nah, itu. Saya juga kagum melihat ada itu sekarang di YouTube itu aktivis apa lingkungan ya yang berani menyampaikan kebenaran. Saya pikir orang ini lebih hebat dari Bapak Kiai yang banyak muridnya pun, yang banyak pesantrennya pun, lebih hebat dia. Karena dia mempertaruhkan apa? Mempertaruhkan hidupnya, Pak. Ada orang yang berani menyampaikan seperti itu, dia diancam, dia diintimidasi, dia ditakut-takuti, tapi dia tidak mundur. Jadi kita perlu orang-orang yang seperti ini. Itu. Makanya Nabi itu minal mundirin. Nabi itu bukan minal amilin, bukan sekedar mengamalkan. Ya. Nah, itu. Kalau sekedar mengamalkan, itulah kita inilah itu. Atau sekedar amar ma'ruf kita bisa. Tapi kalau udah minal mundirin, itu. Banyak orang yang menginginkan Islam itu hanya di masjid saja, hanya zikir-zikir saja, hanya sholat saja. Itu tidak banyak musuhnya, Pak. Tapi kalau Islam itu sudah masuk kepada perekonomian, mau membangkitkan ekonomi iman, atau apalagi masuk ke dalam perpolitikan, itu. Ya, perebutan kekuasaan, maka disitulah akan dimusuhi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilisanin Arabiyyin mubin. Masya Allah, ini berkah, Pak. Dengan bahasa Arab. Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Coba bayangkan Bapak hidup 1400 tahun yang lalu di Jaziratul Arab. Bapak adalah orang Arab, Quran turun pakai bahasa Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat terbesar kepada orang Arab di kala itu, ya, bahwa Quran itu turun juga pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Inggris. Itu. Jangan-jangan waktu itu belum ada bahasa Inggris gitu ya. Bahasa tertua itu bahasa apa, Pak? Mana lebih tua, bahasa Ibrani atau bahasa Arabi? Lebih tuaan mana? Lebih tua bahasa Arab, Pak. Nabi Ibrahim itu bisa nggak bahasa Arab dia? Bisa. Karena dia pernah tinggal di Mekah. Anaknya di Mekah. Istrinya di Mekah kan. Jadi lebih tua bahasa Arab dari bahasanya Taurat dan bahasanya Injil. Nabi Musa pun banyak riwayat menyebutkan dia bisa bahasa Arab. Karena dia tinggal di tempatnya Nabi Syuaib selama berapa tahun? 10 tahun. Ya, Syuaib itu tinggalnya di Jaziratul Arabiyah. Nah, itu.
Oh, kalau Bapak tinggal di 10 tahun di mana? Di Nederland, bisa bahasa Inggris lah. Saya dulu tinggal 7 tahun di Mandailing, Tapanuli Selatan. Sampai sekarang saya bisa bahasa Mandailing gitu. Bahasa Batak saya ngerti, saya bisa ngomong gitu. Karena tidak belajar, tapi karena memang berinteraksi, ngomong sama orang di sana itu bisa. Gitu. Tidak pakai belajar bisa, Pak. Gitu. Saya tinggal 13 tahun di Mesir, bisa bahasa Arab Mesir ya, gitu. Bukan Arab kitab, gitu. Bisa. Gitu. Mungkin saya pun kalau tinggal di London 13 tahun, saya bisa bahasa Inggris dengan fasih, gitu ya. Gitu. Jadi Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ada nggak hari ini bahasa yang sudah 1400 tahun lalu, ya? Bisa dipahami oleh zaman now? Ada nggak bahasa seperti itu? Nggak ada, Pak. Bahasa Suryani aja udah hampir hilang. Bahasa aslinya Taurat, bahasa aslinya Injil itu bahasa apa ya namanya? Bahasa Suryania atau bahasa Ibrani itu sudah nggak bisa dipahami. Jadi mestinya Injil itu bukan bahasa Inggris, ya, tapi bahasa Yunani kuno. Itu udah nggak ada yang bisa. Jadi luar biasa Quran. Hari ini Pak, umat Islam di seluruh dunia kalau mau sholat harus pakai bahasa Arab. Tidak sah sholat kalau tidak bahasa Arab. Makanya bapak-bapak pun pintar bahasa Arab. Ya, ya kalau nggak pintar bahasa Arab mana bisa sholat. Fasih mengucapkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya bahwa bahasa itu, bahwa Arab itu bukan karena dia lahir di Arab. Arab itu adalah bahasa. Siapapun yang bisa berbahasa Arab maka dia Arab, Pak. Imam Bukhari orang Arab nggak, Pak? Kagak. Abu Daud bukan orang Arab. Imam Turmuzi bukan orang Arab. Imam Ibnu Majah bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Coba itu. Bahkan ulama Nahwu yang terkenal namanya Sibawayh pun bukan orang Arab. Tapi mereka lebih pintar berbahasa Arab dari orang Arab. Dulu ulama-ulama Indonesia itu naik ke level dunia seperti Syekh Padani itu ya, Al-Padani itu, Al-Minangkabawi gitu. Syekh apa yang di Banten namanya? Siapa? Iya, Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Ulama-ulama kita. Jadi orang Indonesia tuh naik ke level dunia cuma dalam 2 hal. Satu ulamanya, satu badmintonnya. Kalau bola jauh lah, Pak, itu ya. Bola jauh itu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim mubin. Ya. Ini apa? Memotivasi kita, menyadarkan kita agar kita membuka pikiran kita untuk tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Qur'an. Bayangkan kita hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Qur'an itu menginspirasi mereka. Saya bayangkan saudara-saudara kita di Gaza yang sedang berperang itu, Pak. Mereka kan nggak pegang handphone, Pak. Mereka kalau pegang handphone nanti bisa dideteksi oleh apa? Pesawat tanpa awak itu. Gitu. Jadi inspirasi mereka apa? Al-Qur'an. Saya dengar itu tentara Hamas itu rata-rata 90% hafal Quran 30 juz, Pak. Jadi itulah yang membuat mereka bertahan. Mampu nggak, Pak, bertahan di dalam terowongan dalamnya 70 meter itu? Bagaimana hawa di dalam, bagaimana kondisi di dalam? Kalau mereka tidak memiliki ruhiyah, spirit yang kuat, nggak mungkin itu. Ya, apalagi tidak dikuatkan dengan Al-Quranul Karim. Jadi Quran itu luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Quran itu sebenarnya mengajari kita untuk membangun jiwa perlawanan kepada segala bentuk
zaliman. Pahlawan-pahlawan kita pun, pejuang-pejuang kita di Indonesia ini pun, siapalah, saya mau tanya kita, siapa yang berjuang melawan penjajah di Indonesia ini? Kalau bukan umat Islam, kalau bukan kiai-kiai, kalau bukan pesantren-pesantren. Makanya Belanda dulu paling takut kalau ada orang pergi haji, karena pulang-pulang jadi apa? Nah, itu. Makanya dulu kenapa di Indonesia ini kalau haji dibilang Pak Haji, Pak. Itu. Di Mesir tuh orang haji 20 kali nggak ada disebut Pak Haji. Kalau di Indonesia disebut gelar haji. Itu buatan Belanda, Pak. Kenapa? Supaya dikenali. Karena biasanya orang pulang haji itu melawan pemerintah Belanda. Itu. Makanya dikenali. Oh, ini namanya Pak Haji. Udah tahu kita katanya. Nah, itu. Cuma di Indonesia aja itu ada namanya gelar haji. Kalau perempuan namanya hajjah. Itu. Saya lihat di Mesir nggak ada, di Saudi Arabia nggak ada, itu nggak ada orang pulang haji ya. Gitu. Sehingga orang-orang Saudi pun terbawa-bawalah bilang ya haj katanya. Torik ya haj. Torik apa kalau perempuan ya hajjah katanya ya. Itu mereka ikut-ikutan aja. Siapa aja dibilang haji, orang umrah pun ya hajjah katanya gitu ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, back to Quran, kembali kepada Quran. Ya. Ini warisan kita. Ya. Ini warisan kita, ya. Yang kata Nabi SAW, taraktu fikum amroini. Aku meninggalkan dua warisan. Memang Nabi yang bilang warisan. Ma'im tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Ya, kamu akan dapat hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya dan memberikan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.